membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi pemirsa bersama saya Raudloh Rida. Tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, pada hari ini nih ya pemirsa, Rabu 30 Oktober 2024, tentunya kami sudah menyiapkan berita-berita ter-up-to-date dan teraktual yang akan kita ulas secara seru nih pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, apa kabar nih pemirsa? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagi pemirsa setia Sultan TV yang tengah beraktivitas, semoga juga diberikan kelancaran dan semangat selalu. Nah, langsung aja nih pemirsa, kita buka pagi hari ini dengan membahas berita. Wow, ini cukup mengejutkan ya, karena ini Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka korupsi impor gula. Ini nih entah gimana ya gitu kan, jadi kayak satu persatu ada beberapa orang yang memang dulu di pemerintahan sebelumnya akhirnya ini muncul beritanya ke publik tapi dalam kasus korupsi. Nah, ini dilansir dari Detik News. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang kerap disapa Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Nah, kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus ini sudah terjadi cukup lama ya gitu kan. Dan memang ini baru mencuat baru-baru ini seperti itu. Nah, ini dikatakan oleh dari Kejaksaan Agungnya tersebut, ini bahwa memang saudara Tom Lembong ini katanya memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Nah, jadi kalau kita melihat dari berbagai sumber, impor tersebut ini dilakukan saat Indonesia sedang surplus gula. Nah, dari itu juga menyebutkan bahwa memang gula kristal mentah itu kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Nah, ini beberapa juga menyatakan bahwa kenapa, itu kan apa sih permasalahan intinya? Jadi ada beberapa juga yang masih mempertanyakan. Jadi sebenarnya pemirsa, impor gula kristal putih ini seharusnya hanya dilakukan oleh BUMN. Namun, Tom Lembong ini mengizinkan PT AP. Nah, ini juga bahwa gula kristal mentah itu tidak juga ibaratnya tidak dilakukan adanya koordinasi rapat berdasarkan instansi terkait dan tanpa ada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Jadi atas hal itu nih akhirnya ini menjadi salah satu kasus korupsi. Pada Desember 2015 ya, ini Kementerian Ekonomi atau menggelar rapat yang salah satunya pembahasannya soal Indonesia akan kekurangan gula kristal pada tahun 2016. Nah, sebagai salah satu pelaku ya ini DS yaitu merupakan Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, ini memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat juga dari beberapa berita ini 20 hari ke depan memang Tom Lembong ini masih akan ditahan dan tentunya ada perdalaman kasus. Nah, kalau kita bingung gitu kan sebenarnya Tom Lembong nih siapa sih gitu kan. Nah, selain Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2015-2016, ini kita juga melihat bahwa memang Tom Lembong ini
Sebelumnya ini dipercaya juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKMP hingga 23 Oktober 2019 atau ini di periode pemerintahan Jokowi. Nah, usai tidak menjabat di pemerintahan, ini Tom Lembong juga sebenarnya mendirikan salah satu institut yang resmi beroperasi di Singapura. Nah, selain itu kita juga lihat bahwa memang Tom Lembong ini yang merupakan keturunan Manado ini dibesarkan di Jerman dan juga ini kerap kali di tanah air Tom Lembong ini digambarkan sebagai orang yang terkemuka atau ini ada juga kata-katanya otak yang paling cemerlang di Indonesia. Nah, ini Tom juga merupakan orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik. Ini kalau pemirsa melihat beberapa pidatonya Presiden Jokowi sebelumnya gitu kan ya, mohon maaf mantan Presiden Pak Joko Widodo. Nah, ini juga yang menulis naskahnya itu salah satunya adalah Tom Lembong dan ini cukup menjadi ikonik seperti itu pemirsa. Nah, pada tahun 2024 nah ini Tom Lembong juga merupakan bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan. Terlepas dari benar atau tidaknya terkait dengan berita ini, sebenarnya memang benar adanya dalam artian apakah memang Tom Lembong bersalah atau tidak, ini masih didalami juga ya. Dan atas dasar ini juga banyak banget netizen-netizen yang berspekulasi. Ada beberapa yang menyatakan apakah mungkin gitu kan ya Tom Lembong melakukan hal seperti itu, atau juga ada yang menyatakan bahwa ya siapa tahu gitu kan, kita tidak bisa melihat dari kecerdasan, dari tampang saja, siapapun mungkin bisa melakukan tindak korupsi yang ada. Nah, oke, dari itu kita akan kawal terus pemirsa karena tentunya ini berita tersebut akan bergulir. Nah, selanjutnya nih pemirsa, ini masih juga berita terkait tindak pidana korupsi. Namun, ini menyangkut soal pejabat Mahkamah Agung. Nah, ini Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda di bidang tindak pidana kasus Jampitsus melakukan penangkapan terhadap Jarof Rikar selaku mantan pejabat Mahkamah Agung. Nah, ini penangkapannya dilakukan di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 pada pukul 22.00 waktu setempat. Nah, ini kita bisa melihat ya, ada banyak sekali uang-uang yang ditampilkan ya, dan penangkapan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan merupakan pemufakatan jahat melakukan suap dan atau gratifikasi bersama tersangka Lisa Rahma LR yang diketahui merupakan pengacara Ronald Tanur. Nah, ini kalau semisal pemirsa tahu Ronald Tanur, ini merupakan salah satu pelaku yang memang terlibat dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Ya, ini juga cukup buat geram karena dengan hal yang dilakukan oleh Ronald Tanur, bisa-bisanya gitu kan, dia ini divonis bebas. Namun kemarin ini baru saja juga Ronald Tanur akhirnya ditangkap kembali. Dan kalau kita melihat ternyata 3 hakim yang mengurus dari kasus Ronald Tanur ini juga akhirnya ditangkap. Jadi atas dasar hal itu akhirnya setelah ditelusuri, pengacara dari Ronald Tanur ini juga bersekongkol dengan Jarof dalam usaha tadi untuk memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Nah, ini kalau kita melihat juga ya, Ronald Tanur ini sebenarnya kan memang dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri di Surabaya. Namun akhirnya sekarang sudah dianulir lagi pemirsa. Nah, selain Ronald Tanur, ternyata memang Jarof ini kerap menerima gratifikasi saat menjadi pejabat di Mahkamah Agung pada periode 2012 hingga 2022. Wow, itu cukup waktu yang sangat lama sekali ya. Dan diduga nih ya, Jarof ini menerima gratifikasi urusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai mata uang. Jadi bukan hanya rupiah, tapi juga ia menerima dolar Amerika hingga mata uang asing lainnya. Kalau semisal dikonversi ya, ini menurut Kejaksaan Agung, nilai dari gratifikasi yang dilakukan oleh Jarof ini bahkan mencapai 920 miliar. Dan ini belum termasuk logam mulia dengan berat total sekitar 51 kilogram.
sebagaimana hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik. Jadi katanya pas saat penggeledahan, istri dari Zarov ini juga terlihat mondar-mandir ke kamar mandi. Setelah ditelusuri, ternyata di kamar mandi juga disimpan salah satunya uang dan juga barang-barang berharga lainnya yang memang dimiliki oleh Zarov dan juga istrinya, seperti itu. Melihat tindak dari ini ya, ini sungguh menjadi satu peristiwa yang cukup miris ya. Tentunya siapa lagi gitu kan yang bisa kita percaya meskipun ini termasuk adalah oknum gitu kan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata memang ada banyak nih pihak-pihak yang justru juga terlibat dalam penegakan hukum. Sekali lagi berbicara tentang hukum, tentunya kita ingin sekali negara kita Indonesia, negara yang memang demokrasi dan juga kita menjunjung hukum gitu kan ya. Apapun hal, apapun kayak tindak kasus itu perlu keadilan. Sayang rasanya jika beberapa orang yang mempunyai kekuasaan yang harusnya memberikan keadilan justru gitu kan dengan menerima uang suap yang mungkin ber-MM atau bertriliun-triliun akhirnya menutup gitu kan keadilan tersebut. Nah, sebenarnya ini juga menjadi salah satu reminder ya atau pengingat bagi kita. Ketika kayak di instansi pemerintahan atau contohnya tadi ya orang-orang yang memang ada di lembaga penegakan hukum tentunya kan ketika menjabat itu ada disumpah gitu kan ya, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi kok rasanya gitu kan ini juga menjadi satu cerminan Tuhan aja tidak ditakuti gitu kan, apalagi semisal manusia-manusia biasanya. Harusnya gitu kan ya, ini juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa ketika kita sudah bersumpah gitu, apalagi atas membawa nama Tuhan, kemudian juga kitab yang kita anut, agama yang kita percaya gitu kan, hendaknya kita bisa amanah. Mungkin di dunia itu kita tidak akan terciduk ya ibaratnya gitu, atau semisal ya akan kita tutup rapat-rapat. Tapi gitu kan ya, ini kadang juga orang-orang tuh lupa bahwa hereafter atau setelahnya nanti, mungkin di akhirat nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Jangan keliru karena kan dunia itu hanya sementara. Ini adalah satu panggung sandiwara yang fana ya pemirsa. Ini menjadi modal juga nih untuk kita bisa terus melakukan kejujuran dimanapun dan kepada siapapun. Nah pemirsa, berita tadi membuka pertemuan kita hari ini. Masih ada berita yang lainnya yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.